Halo semua, kembali lagi bersama saya Faris Yudha Givari selaku owner farisyudha.com dalam praktik SEO dengan pengalaman beberapa tahun, sekarang sekitar 4,5 tahun. Kali ini kita akan membahas kenapa traffic website bisa mendadak naik, apa penyebabnya, serta langkah apa aja yang harus dilakukan. Sebelum lebih lanjut, klik like dan subscribe ya. Oke, jadi pada dasarnya memang kalau traffic naik mendadak itu bikin seneng ya, apalagi ya nama juga naik ya. Kita juga punya KPI sebagai SEO, di mana traffic naik itu ya harusnya sih sebuah impian ya dan keinginan. Tapi tentunya kita harus tahu juga kenapa naik. Gak cuma sekedar naik terus sudah happy, nggak sabar dulu. Kita tetap kritis. By Feridin ini mendapatkan traffic lonjakan ini memang menyenangkan ya. Tapi sabar, kita harus tahu dulu. Lonjakannya ini tidak selalu berasal dari klik yang sehat. Nah, jadi yang paling penting adalah telusuri latar belakangnya. Apa penyebabnya? Kenapa bisa naik mendadak? Jadi bukannya mau ruin the fun atau party pooper ya. Yang terpenting itu kita mau harus kritis. Kenapa bisa naik? Apakah nanti kenaikannya ini positif, sentimennya? Apakah ini cuma sementara doang? Atau ternyata malah ada indikasi negatif, misalnya hacking atau ada serangan bot. Nah, contoh yang penyebab secara organik itu apa aja karena bisa mendadak naik? Pertama, masuk Google Discover. Ini salah satu yang bonus yang enak sih menurut saya. Nah, masuk Google Discover itu memang bisa memicu lonjakan traffic yang signifikan. Tapi ya biasanya sementara aja sih. Terutama apalagi kalau kita bukan website berita. Nah, terlihatnya gimana? Itu bisa dilihat dari kenaikan direct traffic di G4 sama data GC-nya dan di tab Discover. Nah, pengalaman saya pernah tuh. Jadi ada beberapa page itu yang dapat Google Discover, dia naiknya kliknya lumayan bisa ratusan dalam harian, bahkan sampai pernah 1.000 dalam 1 hari atau seminggu ya, kalau nggak salah tuh. Nah, makanya sangat-sangat ini sih lumayan banget tuh udah masuk Google Discover, tapi memang sementara doang. Terus viral di media sosial, ini agak beda nih, Kak. Jadi nggak bukan ini bukan di kontrol kita juga, ini banyak penyebabnya juga. Nah, ini akhirnya karena viral di medsos, nama brandnya naik nih pencariannya. Jadinya makin banyak klik yang masuk homepage. Tapi kita harus cek dulu apakah viralnya positif atau negatif nih. Nah, terakhir terus ada juga tren musiman nih. Biasanya peningkatan alami pada periode tertentu atau ada topik yang memang seasonnya. Tergantung pada audiensnya. Contoh yang paling mudah itu adalah ya puasa Ramadan. Nanti tren kenaikan permintaan kurma naik, terus juga tren permintaan untuk umroh juga naik. Itu contohnya. Makanya mendadak bisa naik gitu. Nah, penyebab yang lumayan sustain tuh perubahan algo juga sama Nah, jadi Google tuh kan punya core update dan spam update ya. Ini bisa naikin visibilitas halaman yang bervolume tinggi itu bisa. Terus juga sustainable. Jadi ini makanya kalau kata saya sih jangan terlalu alergi atau takut-takut banget sama perubahan algo baik itu core update atau spam update. Kalau Anda optimasinya sesuai dengan aturan, nggak untuk mengakali mesin mencari, aman aja. Saya justru malah senang kalau ada Core Update dan Strong Update. Jadi pengalaman saya sih malah setelah ada Core Update dan Strong Update itu performa website saya alhamdulillah naik. Tapi meskipun ya memang gonjang-ganjing pada saat lagi update algonya sih. Tapi setelah algonya selesai ya naik naik sih alhamdulillah. Ya karena saya update apa algoritmanya eh, kasih saya ke pemilik situs itu yang optimasinya sesuai dengan aturan dan nggak mengakali mesin mencari. Nah, keberhasilan ini juga Meledak naik ini juga bisa terjadi karena ada kenaikan visibilitas atau kenaikan ranking pada keyword yang memang demand-nya tinggi. Misalnya, kalkulator apalah yang demand-nya tinggi, yang awalnya cuma di page 2 jadi page 1, awalnya cuma ranking 5 jadi ranking 1. Nah, gitu tuh contohnya tuh kenapa bisa naik tuh mendadak. Nah, itu makanya kita perlu telusuri datanya. Nah, ada juga nih kabar buruk nih. Kenapa traffic mendadak naik? Misalnya ada peretasan atau hacking. Nah, ini nggak paling diinginkan nih. Misalnya ada indikasi hacking atau injeksi script-script macam-macam. Ada juga serangan bot traffic nih dari bot. Jadi grafiknya naik tajam, tapi engagement-nya rate-nya buruk sama bot rate-nya gede. Ya, karena juga bukan manusia juga kan. Nah, akhirnya apa? Kalau emang ada kenaikan mendadak di traffic website, telusuri dulu nih penyebabnya apa. Mulai nih kita bisa lihat dari GSC atau G4, evaluasi selisih antara klik sama impresi secara detail atau page view.
Nah, pertama sih kalau mau for starter sama juga mendadak naik ya, ya cek aja halaman yang kenaikan performanya tuh paling tinggi. Nah, lihat juga klik atau page view yang paling dominan kenaikannya. Terus cek juga di GSC apakah tab discovernya ada atau enggak. Kalau ada, cek juga nih di periode tertentu ada yang naik atau enggak. Nah, terus kalau memang dapatnya itu dari hacking atau serangan bot, koordinasi sama tim IT. Bahkan tim security agar bisa ditangani oleh mereka. Nah, tentunya kalau memang ada traffic mendadak naik, jangan lupa untuk jaga ekspektasi manajemen. Jadi biar nggak sembarangan targetnya dinaikin. Padahal karena memang misalkan sementara aja untuk jaga ekspektasinya agar tetap realistis. Kalau kita yang naik karena hal yang memang nggak sustain atau nggak apa namanya nggak reliable kan ya kita ingin menyusahkan diri sendiri aja kan. Oke, jadi kalau dirangkum gini nih, kalau penyebabnya karena kenaikan Google Discover ya efeknya sementara lah 2 sampai 3 hari atau seminggu biasanya. Nah, bisa lihat dari traffic direct, dari traffic sama tab Discover, biasanya ada kenaikan di GSC. Nah, termasuk tindakannya ya kita coba-coba cek aja kira-kira di Google Discover itu ada pattern nggak atau pola dari konten yang masuk. Tuh kita bisa bikin konten yang seru mirip-mirip atau satu topik sama itu. Terus kalau viral di medsos ya sementara aja. Ya rekomendasi tindakannya lihat aja sentimennya sama gimana ngaruhnya ke konversi. Terus kalau memang karena perubahan dari karena algo ya ini lebih sustain sih. Biasanya nanti akan ada kenaikan impresi dan klik biasanya secara konsisten. Kalau kayak gini ya pertahankan yang kontroversial berkala serta analisis kompetitor. Gimana tindakan mereka habis update ini. Nah, terus yang ini yang paling bahaya kalau emang ada hacknya atau serangan bot ya seperti indikator ada injeksi sitemap lah, ada engagement buruk dan lain-lain. Koordinasikan dengan tim IT sama tim security. Oke, jadi pada intinya kalau emang trafficnya mendadak naik, jangan buru-buru senang dulu. Pastikan tetap kritis, analisis kenapa si traffic ini bisa mendadak naik. Nah, ya kalau yang kabar baiknya adalah ya kalau masuk Discover, karena setelah core update atau setelah update tanda yang bagus, tetap pertahankan. Tapi kalau karena hal-hal negatif, segera lakukan meeting atau minta bantuan oleh tim IT. Dan terakhir, jangan lupa jaga ekspektasi manajemen. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga bermanfaat ya.